Ini artinya sudah proses merekam. Kalau mau ngajar, tampilkan ini jenengan tadi, langsung bisa. Ini sudah record ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita ketemu lagi dengan belajar matematika. Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan oleh Allah sehat walafiat beserta keluarga. Dan sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita baca dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan harapan kita semua belajar matematika ini mudah kalian terima dan mampu untuk melaksanakan dan menerima pelajaran ini dengan gampang dan mudah. Al-Fatihah. Anak sekalian, kita sampai pada materi bilangan prima dan faktor prima. Ya, kita pelan-pelan. Ya. Yang dinamakan dengan bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya dua faktor saja. Artinya 1 dan bilangan itu sendiri. Ini camkannya. Jadi kalau lebih dari dua faktor, maka bukan bilangan prima. Contoh, perhatikan. 1. Ya. Apakah 1 ini bilangan prima? Caranya dibuktikan 1 ada 1 kali 1. Ada lagi? Tidak ada. Berarti 1 itu adalah cuma 1 faktor saja. Maka 1 ini bukan bilangan prima. Contoh lagi 2. Perhatikan. 2 itu 1 kali 2 dan 2 kali 1. Ada yang lain? Tidak ada. Nah, karena berarti dia mempunyai dua faktor. Berarti 2 ini adalah bilangan prima. Karena mempunyai dua faktor, yaitu 1 kali 2 dan 2 kali 1. Jadi hanya itu aja 1 dan dirinya sendiri. Paham? Contoh lagi. Misalnya 3. 3 adalah 1 kali 3, kemudian 3 kali 1. Ada yang lain? Maka tidak ada. Berarti 3 ini adalah faktor, memiliki dua faktor, maka berarti 3 ini adalah bilangan prima. Ya, jadi hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Itu yang harus kalian camkan. Misalnya lagi, angka 4. Nah, 4 perhatikan. 1 kali 4, 4 kali 1, masih ada lagi, yaitu 2 kali 2. Berarti berapa faktor ini? Yaitu 3 faktor. Yaitu apa saja? 1 kali 4, 4 kali 1, 2 kali 2. Berarti 4 ini memiliki 3 faktor. Berarti 4 ini bukan bilangan prima. Kenapa kok bukan bilangan prima? Karena memiliki 3 faktor. Jelaskan lagi, saya kasih contoh 5 misalkan. 5 ini 1 kali 5 dan 5 kali 1. Sudah tidak ada lagi. Nah, berarti dia punya berapa faktor? Punya 2 faktor saja. Kan 2 faktor, maka 5 ini bilangan prima. Sudah paham anak-anak? Jadi yang dinamakan dengan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. 2 faktor apa saja? 1 dan dirinya sendiri. Nah, ini maka 2. Contoh lagi lebih jelasnya saya kasih lagi. 6 misalnya ya. 6. Berarti berapa saja faktornya? 1 kali 6. Atau yang kedua 6 kali 1. 2 kali 3. 3 kali 2. Berarti berapa faktor ini? Punya 4 faktor. Jadi 6 itu bisa 1 kali 6 hasilnya 6. 6 kali 1 juga 6. 2 kali 3 juga hasilnya 6. 3 kali 2 juga hasilnya 6. Berarti ada 4 faktor. Karena memiliki 4 faktor,
maka 6 ini bukan bilangan prima. Ya, dan seterusnya. Berarti ya bilangan prima yang simpulannya adalah ada 2, apalagi 3, kemudian 5, ya, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Perhatikan yang berjamkan. Bilangan prima ini satu-satunya yang bilangan genapnya hanya 2. Saya ulang, bilangan prima semua ganjil kecuali 2. Ya, yang lainnya ganjil semua, tapi tidak semua ganjil. Tidak semua ganjil. Perhatikan ini ada 2, 3, 5, 7, kok enggak 9? Ya. Karena 9 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena bisa 1 kali 9, 9 kali 1, atau 3 kali 3, 9. Berarti ada 3. Jadi ini adalah bilangan faktor. Saya ulang, bilangan faktor semuanya ganjil kecuali 2 saja. Jadi, tapi tidak semua ganjil. Ada yang tidak ganjil, sama dengan 9 tadi. Ada lagi nih, setelah habis 13 kok 17, 15 kok tidak, kenapa? Karena 15 itu bisa 1 kali 15, 15 kali 1, 3 kali 5, 5 kali 3, berarti ada berapa faktor? 4 faktor. Maka dia bukan bilangan prima. Ini yang perlu kalian ketahui. Sekali lagi, bilangan prima adalah semuanya ganjil kecuali 2, tapi tidak semua ganjil. Ya. Nah, jadi caranya bercari ganjilnya dulu, ya. Kemudian dilihat lagi apa semua ganjil tidak. Ya, sama dengan tadi 9 bukan, 15 bukan, dan seterusnya. Berikutnya, ada soal misalnya. Tentukan bilangan yang terletak, bilangan prima ya, tentukan bilangan prima yang terletak antara 10 dan 20. Soal kedua, tentukan bilangan prima yang terletak antara 25 dan 30. Nah, ini berarti bilangannya harusnya ada jedanya, artinya ada kurun 10 sampai 20 mana yang prima, ya. Jadi caranya berapa saja ini? 10 mesti 11. 11, 5. 13. Nah, jadi cari ganjil-ganjil dulu ya. Jadi 11. 13 berarti 15. Nah, perhatikan 15. Apa 15 juga prima? Perhatikan. Pada slide ini. Nah, berarti 15 itu 1 kali 15. 15 itu kali 1. 3 kali 5. 5 kali 3. Berarti 15 ini memiliki 4 faktor. Berarti 15 bukan bilangan prima. Silang. Nah, berarti bukan. Berikutnya 17. Ya. Ya, kemudian berikutnya lagi adalah 19. Jadi bilangan prima antara 210 sampai dengan 20 adalah 11, 13, 17 dan 19. Jadi anak-anak ya usah repot-repot, caranya cari ganjilnya dulu, kemudian teliti satu demi satu sampai dengan apakah ada faktor lebih dari 2. Kalau iya, maka bukan. Contohnya yang kedua, soal berikutnya. Tentukan bilangan prima yang terletak antara 25 dan 35. Mana saja? 27. Apa 27 ini prima? Kita lihat. Ya, apa hanya 2 faktor? Ternyata 27 itu bisa dikalikan 1 kali 27, 27 kali 1, 3 kali 9, 9 kali 3. Berarti 27 ini mempunyai 4 faktor. Berarti 27 ini bukan bilangan prima. Kita silang. Ya. Setelah 27, ganjil berikutnya 29. Ya. 29 apakah prima? Ya. Ya, karena berfaktor. Berikutnya 31. Apakah prima? Ya. Berikutnya 33. Apakah 33 ini bilangan prima? Kita lihat. Ada perkalian ya, tambah. Nah, ini perhatikan slide-nya. 33 ini ternyata bisa 33 kali 1. Bisa jadi
1 kali 33, kemudian ada juga 3 kali 11, kemudian 11 kali 13. Ya, berarti 11 kali 3 berarti memiliki berapa faktor? 4 faktor. Sekali lagi, 33 ini 33 kali 1 hasilnya 33. 1 kali 33 juga hasilnya 33. 3 kali 11 juga hasilnya. Sebentar ya, ada teleponnya. Assalamualaikum. Ya. Jadi ini mempunyai 4 faktor, berarti dia bukan. Berarti bilangan prima antara 25 dan 35 adalah 29 dan 31. Anak-anak, berikutnya, bagaimana kalau ada soal tentukan semua faktor prima dari 20. Ya. Tentukan semua faktor primanya ada 20. Nah, 20 caranya ini saya buatkan ada 2 cara. Mestinya ada 3, tapi saya ambil yang 2 saja ya. Yang pertama, buat ke tabel dulu. Ya, seperti pelajaran kemarin. 20 itu berapa kali berapa persen 20? 1 kali 20. Ada lagi? Ada 2 kali 10. Ada lagi? 3, 4 kali 5. Ada 20. Ya, jadi 20 itu 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Berarti faktor 4 dari pelajaran kemarin adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ini faktornya. Ya, bicara faktor pelajaran kemarin. Berarti dari faktor ini kita tarik ke faktor primanya. Mana aja faktor primanya? Di antara 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Yang memiliki 2 faktor saja ya, lebih dari tidak bisa ya. Berarti mana saja 1 masuk, tidak masuk ya. Kemudian 4 tidak masuk karena ada 2 kali 2, 1 kali 4, 4 kali 1. Coret ya. 5 masuk, 10 tidak masuk ya, bukan prima ya. 20 tidak masuk. Berarti faktor daripada faktorasi prima 20 adalah 2 dan 5 saja. Ya, ini adalah faktornya faktor 20. Ini cara 1. Cara yang kedua menggunakan pohon faktor. Coba perhatikan, ini adalah kata pengantar. Setelah ini kita akan bicara masalah FBB KPK ya. Pohon faktor ini. Jadi kita awali dari pelajaran ini. Caranya misalnya 20. 20 itu bisa dikalikan 2 kali 10 kan 20. Dan tidak harus 2 kali 10. Bisa kamu mulai 4 kali 5 juga boleh. Ya, 4 kali 5 boleh ya. Nah, jadi yang penting hasilnya 20 berapa? 2 kali 10. 4 kali 5 juga boleh. Nah, ini saya ambil salah satu di antaranya. Berarti 20 dari 2 kali 10 ya. Ini. Kemudian yang bisa ditentukan 10. 10 berapa kali berapa bisa 10? Yaitu 2 kali 5. Nah, ini caranya. Berarti faktorisasi prima dari 20 ada 2 kali 2 kali 5. Jadi kita akan bicara faktorisasi pengantarnya ini, nanti kita akan bicara masa FBB, sekarang sudah dimulai dari sini. Jadi pohon faktor tak lepas dari faktorisasi primanya. Jadi berapa 20? 2 kali 2 kali 5 ya. Ini kalau disederhanakan ada 2 pangkat 2 kali 5. Artinya 2 pangkat itu artinya 2-nya 2 kali. Jadi 2-nya 2 kali 2 pangkat 2 kali 5. Ini namanya faktorisasi prima ya. Saya ulang. Jadi ini dengan cara pohon faktor ya. Maka berarti faktor primanya yang mana? Yang hanya memiliki 2 faktornya adalah apa saja? Yaitu 2 dan 5. Ya, jadi faktor primanya ada 2 dan 5. Ya. Jadi ini ada 2 cara.
Mana yang kamu pilih yang kamu anggap bisa. Ya. Oh, cara satu lebih gampang, tidak masalah. Oh, kalau gitu cara dua dengan bahan faktor juga tidak apa-apa. Jadi semuanya benar. Yang terpenting menurut kalian mana yang lebih gampang dari soal seperti ini. Ya, oh, saya suka yang cara satu, tidak apa-apa. Juga benar. Oh, saya senang pada pohon faktor, maka juga boleh. Jadi sama-sama benar. Dan tidak usah dikerjakan kedua-duanya ya. Jadi ini cara. Jadi cara satu dikerjakan, cara kedua dikerjakan. Cara satu saja ya, cara satu. Tapi sebagai latihan boleh. Oh, latihan saya cara satu juga bisa, cara dua juga bisa, tidak apa-apa. Ya. Tapi nanti pada saat ulangan kamu pilih cara satu atau cara dua. Mestinya ada cara tiga, tapi cara dua. Yang mana cuma tabel. Ya. Dan nanti pada pelajaran FEB nanti akan bahas lebih mendalam bagaimana cara menentukan faktor primanya. Dan anak, jadi ini caranya. Ya, jadi ada bahasa faktorisasi prima, ada faktor prima, ada faktor saja. Yang pelajaran kemudian ada faktor persekutuan. Nah, itu coba dipelajari lagi. Jadi nanti soalnya beda-beda. Mana yang faktor, mana kalau disuruh mencari faktor prima, caranya bagaimana, dan bagaimana kalau ada soal menentukan faktorisasi prima. Nah, ini beda-beda, jangan campur. Jadi ingat-ingat ya, ada faktor. Kalau faktor ini diturunkan dari tabel, boleh dengan cara ini. Yang ini atau dari yang kalian ketahui pada kalian biasa juga bisa. Kemudian dari faktor kita turunkan faktor prima, ya. Atau dari bahan faktor, dari faktorasi prima diturunkan ke faktor prima. Ini caranya. Anak-anak, ini yang perlu hari ini kalian ketahui ada 3 materi ya. Ada 3 materi. Ada sebagai latihan ya. Kalian mengerjakan latihan 3 halaman 60-61 yaitu 2C, 3C, 4A, dan 5B. Ya, ada 4 soal. Ya, tentunya ini materi ini berkaitan dengan materi yang saya terangkan soal ini ya. Demikian, dan lagi ya anak-anak, mengerjakan tidak boleh langsung jawabannya. Maka saya kembalikan lagi. Jadi dengan caranya, prosesnya. Ya, dan alhamdulillah sebagian ada memang anak-anak yang mengerjakan langsung jawabannya. Maka saya kembalikan lagi. Disuruh membuat ulang lagi. Jadi dengan caranya, dengan cara prosesnya, dengan cara harus pakai cara, tidak boleh langsung jawabannya ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan manfaat. Sebelumnya mari kita sholawat dulu ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh sholawat karena masih bulan Maulid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berhari ya?